Hai minasan, konnichiwa. Ketemu lagi dengan saya di akhir semester ganjil. Untuk kelas Jepang 2, kita hari ini akan review bab 5 dan bab 6. Hai, kita selama 1 semester ini sudah mempelajari 2 bab plus dengan 1 keterampilan, yaitu keterampilan membuat sushi. Ya, di bab 5, ini bab 5 kita mempelajari tentang kemampuan yang dimiliki, kemahiran yang dimiliki oleh kalian. Di sini ada Ryori ga dekimasu. Di sini kita bisa lihat kosakata baru tentang kemampuan atau kemahiran yang dimiliki oleh mayoritas anak-anak di kelas Jepang 2. Ada Gita, bermain gitar. Ryori, memasak. Origami, mahir membuat origami. Badminton, ya. Badminton, bermain badminton. Eigo, bahasa Inggris, ya mahir bahasa Inggris banyak ya. Di mood hari ini yang Eigo ga dekimasu. Lalu Arabiago juga banyak ya. Karena siswa-siswa di mood hari yang Arabiago ga dekimasu. Sirato, ada yang pandai silat juga, dan dansu, pandai menari. Nah, ini ada pola kalimat untuk menyampaikan kemampuan atau kemahiran yang dimiliki. Ini ada pola kalimat pertama, watashi wa eigo ga dekimasu. Yang eigo-nya saya kasih warna merah, itu bisa diganti dengan berbagai macam kemahiran yang dimiliki oleh kalian masing-masing. Misalkan bisa watashi wa gita ga dekimasu. Nah, jawabannya bisa dengan i desu ne. Keren ya, bagus ya, hebat ya. Nah, untuk yang pola kalimat yang kedua, ini yang di bawah bisa dilihat. Watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Nah, kalau ini ada kata sukoshi-nya. Kenapa? Ya, kalau yang pola kalimat pertama, watashi wa eigo ga dekimasu, itu dia mahir. Mungkin bisa dikatakan dengan sangat mahir. Nah, kalau untuk yang pola kalimat kedua, dia bisa, tapi mungkin tidak mahir-mahir amat. Tapi memang dia bisa masak. Kayak watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Saya bisa masak. Nah, bukan masak air ya, kalau masak air bukan kemampuan. Misalkan bisa memasak nasi goreng, bisa membuat sushi. Nah, itu walaupun belum mahir, tapi dia mampu. Jadi, watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Boleh, jawabannya boleh i desu ne, boleh sugoi desu ne. Mengatakan sugoi hebat ya, tetap memberikan semangat kepada lawan bicara. Ketika dia merasa berkecil hati, oh saya mah cuman bisanya sedikit, kita kasih pembesaran hatinya, sugoi desu ne, tetap kamu hebat. Ya, sugoi itu hebat. Nah, ini contoh percakapan, ada 2 percakapan. Yang pertama itu antara Ayu dan Najwa. Itu Ayu. Watashi wa ryori ga dekimasu. Kata Najwa, sugoi desu ne. Kondo oshiete kudasai. Katanya ya. Jadi karena Ayu ini sudah mahir nih masaknya, udah bisa masak apapun gitu istilahnya, udah mahir lah mau masak apapun dia bisa. Nah, Najwa itu mungkin dia belum cukup mampu untuk memasak, belum mahir. Nah, dia mengatakan kepada Ayu, sugoi desu ne, wih hebat ya. Kondo oshiete kudasai. Oshiete kudasai itu ajarkan. Kondo kapan-kapan, suatu saat nanti ajarkan saya ya, gitu. Jadi ketika ada orang yang mahir
sesuatu dan kita merasa, oh kita tertarik juga, boleh nih minta diajarkan. Ya, dengan cara mengatakan, kondo oshiete kudasai. Nah, ini ada Zia dan Asgar. Nah, kalau Zia, watashi wa ryori ga dekimasu. Terus kata Asgar, jawabannya adalah ii desu ne. Kondo ishou shimashou. Nah, kondo ishou shimashou. Jadi dia mengajak bersama kapan-kapan suatu saat nanti ishou bersama-sama shimashou lakukan. Kita lakukan bersama-sama. Artinya kita masak bersama nih karena Asgar juga dia mahir memasak. Zia mengatakan dia mahir memasak. Kebetulan Asgar pun mahir memasak. Jadi Asgar menjawabnya dengan kata, "Ii desu ne. Kondo ishou ni shimashou." Oke, ya. Jadi kalian bisa memilih jawabannya apa ketika ada orang yang menyatakan kemampuan, kalian memang tertarik dan belum memiliki kemampuan itu, boleh minta diajarkan. Kalau ternyata sama-sama memiliki kemampuan yang sama, boleh kapan-kapan suatu saat kita melakukannya bersama, ya. Yang misalkan gitar tuh, nah anak-anak Matahari yang pandai main gitar, kondo ishou ni shimashou, mengajak untuk bersama-sama melakukan kemampuannya. Nah, ini sekarang kita ke bab 6. Bab 6 ini tentang menyatakan tempat, ya. Koko wa tososhitsu desu. Sini ada kosakatanya lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Kayak di Matahari ini ada 2 lantai, kalian bisa menyebutkan lantai 1 ikai, lantai 2-nya nikai. Sini ada kyoshitsu. Nah, kyoshitsu apa sih? Ya, ruang kelas, ya. Roka. Roka apa? Ya, koridor ya. Jimusitsu. Jimusitsu apa coba? Ruang TU. Nah, ada toire, kote, gengshitsu, kochoshitsu. Nah, kochoshitsu itu ruangannya Pak Dede ya. Sokuinshitsu, kantin, tososhitsu. Ya. Nah, ini misalkan nanti suatu saat kalian kedatangan tamu dari Jepang atau dari siswa yang lain, nanti bisa bertukar tentang bahasa Jepang. Sedang berkunjung ke Matahari. Misalkan ini pemandunya. Koko wa tososhitsu desu. Itu sambil menyebutkan di depan ruangannya. Koko wa tososhitsu desu. Ini ruang perpustakaan. Lalu tamunya menjawab, "So desu ka?" Oh, begitu. Lalu dia nanya, "Koko wa nan desu ka?" Koko wa nan desu ka? Kalau ini ruang apa? Mandunya menjawab, "Shokuin-shitsu desu." Nah, ruang guru ya. Nanti kalian belajar memandu dalam bahasa Jepang untuk menunjukkan ruang-ruang dalam bahasa Jepang, ruangan yang ada di Matahari dan digunakan dalam bahasa Jepang ya. Oh, ini contoh kalimat berikutnya. Tamunya mengatakan, "Sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka?" Nah, di sini ada perbedaan ya dengan yang tadi. Kita lihat. Nah, kalau yang tadi kan koko wa nan desu ka? Tamunya menanyakan ini ruang apa? Ini ruang apa? Nah, kalau ini kan koko wa nan desu ka? Koko itu ini untuk tempat. Nan desu ka? Apa? Nah, kalau sekarang pola kalimat bertanya, jimushitsu wa doko desu ka? Sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka? Kalian bisa melihat perbedaannya tidak dengan yang tadi? Ya, kalau yang tadi dia menanyakan ini ruang apa. Nah, kalau yang sekarang ini yang pola kalimat ini, sumimasen, jimushitsu wa doko desu ka? Jimushitsu itu ruang tata usaha ya, TU. Ruang TU-nya ada di mana? Pemandunya mengatakan koko desu. Koko desu. Atau misalkan ada di lantai 1,
Ikai desu. Ikai desu. Kalau di sana, kalau ke tamu memang sebaiknya menunjukkan sambil menunjukkan ruangannya. Jadi jangan di sana, di sananya sebelah mana. Jadi sebaiknya koko desu sambil diajak ke arah ruangan yang ditanyakan. Nah, tamunya akan mengatakan arigatou gozaimasu karena sama-sama baru ketemu, jadi menggunakannya yang sopan, arigatou gozaimasu. Kalau sesama teman kan kalian bisa cukup mengucapkan arigato. Tapi kalau kita bertamu atau kepada orang yang lebih tua, pada guru, kalau mengucapkan terima kasih, itu gunakan dengan lengkap. Arigatou gozaimasu. Ya. Nah, masih hafal dengan gambar ini? Iya, ini keseruan kita. Waktu itu kita punya kesempatan untuk bisa tatap muka, walaupun tetap jaga jarak dengan protokol COVID, kita berhasil membuat sushi ya. Kalian berhasil dalam 1 kali pertemuan membuat sushi, walaupun yang ada di luar kota tidak datang ke sekolah, ini tetap bisa membuat sushi bersama ya. Dan alhamdulillah hasilnya keren-keren, bagus-bagus. Nah, ini salah satu kemahiran yang diajarkan di semester ini, yaitu membuat sushi. Nah, untuk membuat sushi apa saja sih bahan-bahannya? Nah, kita lihat ya. Masih ingat? Oke, nah bahan dan alat pembuat sushi. Di sini ada gulungan untuk membuat sushi, yang gulungan dari bambu itu namanya makisu ya. Makisu. Ini ada nasi, termasuk yang kalau untuk sushi itu bahan utama ya, nasi itu. Beda dengan sashimi. Kalau sashimi bisa ikan mentahnya langsung. Tapi kalau untuk sushi pasti menggunakan nasi ya. Ada gohang ya. Gohang. Lalu di sini ada rumput lautnya, nori. Lalu untuk isian kemarin kita menggunakan crab stick ya. Nah, crab atau kepiting dalam bahasa Jepangnya itu adalah kani. Ya. Lalu ini ada tambahan wortel ya. Kemarin kita isiannya menggunakan tambahan wortel juga. Dan ninjin. Telur. Untuk telurnya sendiri sih ini kita tamago. Tapi kalau untuk telur dadar nanti ada beda lagi. Hanya ini saya ingin memperkenalkan kosakata telur, yaitu tamago. Dan ada sausnya ya. Saus yang kita gunakan kemarin selain mayones itu adalah shoyu, saus yang dibuat dari kacang kedelai yang difermentasi. Lalu ada alat yang digunakan untuk makan sushinya, yaitu hashi atau sumpit ya. Bagaimana? Kalian masih ingat cara membuat sushi? Sering dilakukan di rumah ya. Nih mumpung masih di rumah, tidak kemana-mana, diasah kembali kemahiran membuat sushinya. Siapa tahu itu suatu saat akan menjadi satu kemahiran yang bisa kalian banggakan, bisa membantu kalian dalam kesulitan. Mungkin kalian menjadi pengusaha sushi suatu saat ya. Tolong dilatih membuat sushinya. Dilatih juga bahasa Jepangnya. Walaupun kita tidak bertemu, tetap bisa digunakan bahasa Jepangnya. Ya, itu tadi review kita untuk semester ganjil ini. Tolong dilatih di rumah setiap pola kalimat yang sudah diajarkan. Di semester depan mudah-mudahan sudah bisa tatap muka. Kalaupun ternyata masih belum, kita tetap bisa mencari cara gimana caranya untuk tetap belajar yang menyenangkan. Nanti kalian boleh memberikan usulan kepada saya. Oh Sensei, saya ingin ada pertemuan lain, misalkan acaranya kalau kemarin membuat sushi, nanti mungkin bisa memasak bersama dan lain-lain. Tolong jaga kesehatan,
Dan kalian juga berdoa terus supaya corona ini segera berakhir, supaya kita bisa bertemu tatap muka, ketemu teman, karena kan belajar itu mudah ya kalau hanya untuk mencari materi di YouTube banyak, tapi interaksi langsung dengan guru, interaksi dengan teman-teman itu tidak bisa tergantikan walaupun dengan Zoom meeting atau dengan pertemuan online lainnya. Itu saja review materi dari saya untuk semester ini. Boleh diputar ulang, dibaca ulang, video-video sebelumnya juga diputar ulang. Mudah-mudahan nanti di PAS kalian dimudahkan dalam menjawab setiap pertanyaan. Hai, minasang. Sayonara. Sampai jumpa lagi ya.